Ada enggak kalian ketemu lagi administrasi ataupun skill kayak PR gitu kan kalian pelajarin juga. Kita pengen tahu juga kalian belajar apa. Menurut aku semua orang bisa masuk ke jurusan Business Administration karena ini jurusannya sangat general dan gak harus ekstrovert. Kalau yang general itu kita belajar semuanya dari accounting, HR, marketing. Jadi kita lebih banyak melakukan project Itu dari nol dari nol sampai finishing, sampai kita launching. terjual, sampai kita Hai guys, balik lagi di Ayo Major Vending Series bersama dengan aku, host favorit kalian, Irian Ramdhani. Di episode 6 kali ini, aku bersama dengan Hilwa dan Hesti dari Bachelor's BBA General atau lebih lengkapnya Bachelor's Business Administration General yang ada di Al-Bukhari International University. Di episode 6 kali ini, kita akan kenal lebih dekat apa sih itu Bachelor's Administration in General. Bahkan aku nyebutnya aja mungkin panjang banget jurusannya. Let's check it out. Kita tanya-tanya nih. Kita kenal lebih dekat lagi apa itu BBA General. Oke. Boleh kenalan diri dulu. Apa kabarnya Hilwa dan Hesti hari ini? Alhamdulillah baik, baik banget. baik banget. Kita sebenarnya habis meeting hari ini, jadi kayak Dan abis ini pun ada meeting lagi. Wah, ini anak Ayu nih sebenarnya time manajemennya bagus banget nih ya. Bahkan ketika kita mau syuting aja nih udah ada plannya nih. Abis syuting mau ngapain ya. Oke, kita start dulu. Oke, pertama-tama boleh kenalan diri dulu. Nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, jurusan apa, dan sekarang lagi semester berapa? Halo semuanya, nama aku Hilwa Eva Terwadani, bisa dipanggil Hilwas. Aku dari Indonesia, tepatnya di Tegal, Jawa Tengah. Sekarang jurusan Business Administration semester 8 atau semester akhir. aku sendiri kenalin, nama aku Hesti Nurlianti, dari Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Aku juga sama kayak Hilwa, sekarang di semester 8 jurusan BBA General. Semester 8 final year ya, BBA General jurusannya. Oke. Kenapa dulu kamu milih jurusan ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Ada nggak sih cerita di baliknya? Kalau buat aku jujur dulu sempet bingung ya mau masuk jurusan mana, karena ada beberapa jurusan lain juga yang aku tertarik. Cuman kenapa pada akhirnya aku milih jurusan ini? Mungkin pertama karena aku suka administrative things. Terus kedua juga aku lihat kayaknya BBA ini prospek kerjanya bagus ya, luas dan juga potensinya itu sangat besar. Makanya makanya kayaknya ya udahlah cocok lah buat aku gitu. Kalau Hesti sendiri? Aku sendiri sama juga nih, kayak bingung-bingung di awal, kayak aduh jurusan apa yang cocok buat aku gitu. Terus tapi aku sebelumnya kan udah sempat kerja sebelum masuk ke AIU ini. Dulu aku jadi bagian administrasi di sebuah pesantren, jadi sekolah. Terus jadi aku mau ngembangin itu aja gitu. Menurut aku it was so fun gitu, kerja di bidang administrasi gitu. Alright. Next, kalau boleh digambarkan nih ya, menurut kamu orang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Entah itu jurusannya harus dari lulusan SMA atau SMK, atau dari jurusan Alia, atau paket C juga boleh masuk juga, cocok juga, atau harus orang yang introvert nih ya, orang extrovert nggak boleh masuk nih ya. Boleh nggak kasih gambarkan gitu loh, kasih gambaran. Menurut aku semua orang bisa masuk ke jurusan Business Administration karena ini jurusannya sangat general dan gak harus ekstrovert, karena aku sendiri sangat-sangat introvert. Iya, karena kita di sini juga kan banyak ngelakuin research, analisis. Jadi buat introvert pun boleh banget buat masuk ke jurusan ini. Kalau menurut aku
kalau misalkan dulu waktu SMK, waktu pesantren atau waktu ikut paket C atau sekolah manapun, apalagi mereka sebelumnya ada di organisasi, menjadi sekretaris ataupun jadi bendahara, itu cocok banget buat mereka. Ketua ekskul? Ketua EXO juga cocok. OSIS? Nah, semuanya juga cocok. Cuma sekretaris dan bendahara itu sangat masuk ya. Karena kita kan belajar tentang administrasi gitu. Administrasi nanti di kantoran kayak gimana gitu, accounting, finance dan lain-lain gitu. Jadi nggak pandang bulu mau itu extrovert, introvert, cocok semuanya nih masuk nih ya. Alright. Pertanyaan selanjutnya, kalau dari pengalaman kamu sendiri nih di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Kan kata kamu kan administrasi kan pengalamannya kan pernah kerja gitu kan. Ada enggak kalian ketemu lagi administrasi ataupun skill kayak PR gitu kan kalian pelajarin juga? Kita pengen tahu juga kalian belajar apa? Kalau banyak, apalagi kita jurusannya Business Administration General. Jadi General itu apa nih general maksudnya? kan di sini ada 3 jurusan kan. Specialize. Ada marketing, ada human resource sama general. Nah, kalau yang general itu kita belajar semuanya dari accounting, HR, marketing. Jadi Finance? juga ada, Finance juga finance, ada. accounting juga ada. Jadi kita tuh kita kan general, tapi lebih banyak mempelajari hal-hal seperti marketing dibanding dengan HR gitu. Tuh, kayak misalkan digital marketing, seminarin marketing, dan lain-lain. Berarti kalian belajar PR juga? Public relation apa? Public relation. Ada nggak? Adanya HR sih kalau Adanya kita. HR ya. Nah, buat kalian yang nanya ada PR atau enggak di BBA General nih, kalian kurang nemu nih ya, kurang cocok Kita nih. lebih ke marketing aja. Oke. Ada nggak mata kuliah favorit atau subjek yang bikin kamu merasa, wah ini gua banget nih, ini aku banget gitu kan? Ada nggak? Kalau aku finance. Finance. Karena Kenapa tuh? pertama aku suka matematika. Nah, Jadi finance kita kan banyak banget ngitung-ngitungnya dan ada administratif juga. Pokoknya finance sih menurut aku paling cocok buat aku yang introvert. Kamu dulunya jurusannya apa? IPA, IPS? IPA. IPA. Jadi sangat relevan ya sama finance. Padahal ini jurusannya IPS ya, tapi kok bisa suka? Makanya semua orang itu bisa masuk ke business administration. Background yang Backgroundnya berbeda beda. kan bisa. Kalau Esti sendiri apa nih? Kalau aku kebalikan banget sama Hilwa, aku nggak suka matematika atau yang lainnya. Tapi ketika di sini wah ada lagi finance, accounting. Ada Jadi finance, kalau menurut aku lebih suka ke subjek yang ada projectnya. Contohnya kalau di bisnis tuh kita kan ada social business ya, Ada social social business business. project, dimana kita ada dua kali matkul social business. Social business pertama itu kita cuma bikin proposal. Kalau yang keduanya itu kita implementasi dari proposal tersebut. Jadi kita lebih banyak melakukan project gitu, kayak bikin produk, terus kita gimana bikin advertising buat produk kita tersebut. Itu gitu. dari nol Dari nol sampai finishing, sampai sampai kita launching. terjual, sampai kita earn Dari money nyari gitu. idenya sampai kita jual ke audiens. Karena aku lebih suka kerja di lapangan daripada kayak harus Kerjaan belajar. coursework di kelas aja gitu kan. gitu. Wah, baik, cocok ini. Ini kenapa alasannya BBA General ini cocok untuk introvert dan extrovert. Karena dari subjeknya aja ini bervariatif nih ya. Oke. Next, project atau pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian kuliah di jurusan ini? Nah, bisa nggak ceritain? Kalau project yang paling berkesan menurut aku sustainability project. Soalnya itu very first project banget di EAU semester pertama. Dan itu kalau untuk grup aku kita bikin semacam digital marketing untuk small entrepreneurs di sekitar kampus. Jadi kita ngunjungin satu-satu ke mereka buat nawarin kita mau bikin platform marketing buat mereka. Terus kita juga bikin kontennya juga. Jadi itu sangat menarik sih, dan kita buat modul juga buat mereka. Itu sangat-sangat berkesan buat aku.
Honestly di BBA General tuh jarang ada project ya nggak sih? Dibanding dengan Tapi jurusan kalau sekali ada lain. project, kalian merasa challenging nggak atau kayak wah gitu? Aku udah nunggu banget Seru ya. sih karena Seru. kita ya kayak personally juga tadi aku bilang aku sukanya projekan gitu kan. Sama juga kayak sama Hilwa kayak Sustainability Society itu kayak benar-benar first project kita setelah kita masuk ke BBA General. Kalau aku dulu aku bikin produk, bikin tempe. Tempe? Iya dari Bikin dari tempe? kacang. Iya benar Dari kacang kedelai? kacang sama tepung something aku lupa terus didiemin beberapa hari terus jadi tempe. Oh, pakai ragi. Pakai ragi lah. Ah, iya. pakai ragi. Betul. Social business ya. Oke. Gimana sih rasanya kuliah di IAIU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Nah, kalian kan masuk Al-Bukhari International University. Tulisannya aja di kampusnya aja internasional nih ya, nama kampusnya nih ya. Nah, kalian ada nggak rasanya gimana ya, bisa ceritain? Awalnya culture shock ya. Culture shock. Iya, dan cukup sulit untuk beradaptasi. Tapi semakin kesini kita jadi belajar kalau banyak personality yang harus kita hadapi, banyak communication style, leadership style. Tapi dari situ kita jadi punya pengalaman dan tentunya ini bakalan sangat berguna untuk kehidupan kita nanti di karir kita ke depan gitu. Karena pasti kan di tempat kerja kita itu bakal lebih diverse dan lebih multicultural. Intinya kita kayak lebih respect ke diversity di lingkungan kita sih. Kita jadi bisa mahamin, oh kalau orang ini backgroundnya kayak gini, kita harus menyampaikannya seperti ini gitu. Awal-awal juga kayak cara penyampaian kita sama orang itu kan beda ya. Jadi kadang-kadang kita nangkep, merekanya enggak kayak gitu. Dengan karakter berbagai negara, berbagai student kalian temuin tuh pasti kalian udah tahu dong kayak oh tipe komunikasinya kayak gini nih. Awal-awal mungkin agak sulit. Ada yang aktif, ada yang mungkin oke, dia kasih tahu aja sedikit dia udah paham. Dan masalah yang paling sering kita temuin itu kan miskomunikasi ya. Miskomunikasi. Dalam tim gitu. Jadi emang komunikasi itu sepenting itu gitu. Tapi kalian ngerasa takut nggak awal-awal gitu? Awal-awal mungkin iya ya, kayak agak takut menyuarakan suara kita gitu, kayak pendapat kita kayak gimana ya? Bener atau enggak sih? Takut salah. Bisa Soft diterima atau hard tidak gitu? sih? Bener. Cuma makin kesini lah ini mah memang harus didiskusikan gitu, apalagi dengan group mate gitu. Berarti kalian udah officially global citizen dong? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun nih ya. Ada nggak stereotype tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah gitu? Stereotype ya. Stereotipnya. Mungkin yang sering didengar kayak oh jurusan bisnis tuh pasti pada suka jualan. Iya, Suka aku juga berbisnis, mungkin nyangkanya kayak iya gitu. kan? Bener nggak Cuma- kira-kira? Mitos cuma- atau fakta itu? Kayak opini aku gitu, kayaknya nggak semua orang suka bisnis gitu. Nggak semua orang suka bisnis. Mungkin ada beberapa orang yang kayak buka bisnis kecil-kecilan di kampus, cuma kayaknya nggak semua. Mereka ada yang lebih ke suka ke digital marketing misalkan, atau kayak international trade kayak gitu. Cuma kayak dia nggak suka ini aja, jualan gitu. Kalau Hilwa sendiri? Mungkin ada stereotip juga kalau anak bisnis itu sukanya ngitung duit doang. Padahal sebenarnya Ngitung enggak. duit doang. Ya kan Iya. kalian administrasi kan ya? Dapat duitnya enak. Padahal kita juga belajar hal lain juga, kayak kita analisis data, kita belajar analisis market trends, analisis kompetitor, atau kita semacam membandingkan strategi. Analisis kompetitor. Benar. Kita juga membandingkan strategi mana sih yang paling efektif buat suatu kondisi tertentu gitu. Jadi kita nggak cuma ngitung duit doang. Gitu. Disclaimer ya, bukan hanya ngitung duit doang ya guys. Oke, menarik nih ya. Next. Nah ini pertanyaan yang keren banget nih ya. Kalau jurusan kamu diibaratkan makanan nih ya, itu makanan apa tuh dan kenapa? Apa ya? Mungkin kalau kalian tahu sayur asem, nah sayur itu asem menurut ya. aku itu ya, karena Kenapa tuh? di satu piring itu ada nasi, ada lauk, ada sambal, ada ikan asin misalkan. Nah lauknya ini sebagai bisnis administrasinya gitu, kayak
fundamentalnya, foundationnya, Hmm. yang mana di setiap kantor misalkan itu pasti ada administrasi gitu, bagian administrasi. Terus misalkan kayak lauk-lauk yang lainnya, karena di bisnis administrasi ini bervariatif, dia ada tentang pemasaran atau marketing, ada tentang human resource. Ya, menurut aku kayak gitu. Hilwa sendiri? Mungkin kayak nasi padang ya. Nasi padang. Karena bisnis administration itu Nasi sangat padang. komplit. Kita belajar banyak hal. Kita semua pelajarin dari HR, marketing, accounting, finance. Jadi komplit banget sih. Jadi semua lauk itu kalau dikumpulin jadi satu mungkin jadi nasi padang ya. Iya. Jadi kayak cita rasanya tuh, wah Udah sedap. enak banget ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik banget nih. Ceritain dong satu momen lucu atau awkward yang nggak terlupakan selama kalian kuliah di jurusan ini yang bisa dibagikan mungkin ke teman-teman. Kalau buat aku ada satu subjek dulu yang mungkin karena masalah internal juga ya. Jadi dari 160 lebih students kita repeat di final exam. Oh my god. Dan itu sangat berkesan karena itu pertama kalinya aku repeat di final exam karena itu, dan itu itu kapan? satu kelas. Kapan itu? Satu kelas. Semester berapa ya? Semester 5 mungkin kalau tidak salah. Itu literally kayak sebagian besar. Berapa persen dari satu angkatan? Berapa persen tuh kayaknya? Yang 70, 70? 80. Lebih karena cuma 15 belasan orang. doang yang nggak Cuma 15 orang yang enggak. Itu kita Dari kaget juga sih kenapa Iya. kita repeat. Kayak masalahnya hampir semua dari kita tuh repeat gitu. Kok bisa? Kamu juga repeat? Iya, ini bentar. Ini yang salah kitanya atau dosen? Atau dosennya ya? Kita juga bingung kayak kok bisa gitu kita repeat. Tapi Setelah ditelusuri kenapa tuh? Mungkin ada beberapa kesalahan dari Penilaian scoringnya ya? Scoringnya ya. Tapi dosen nggak pernah dendam kan ke kalian kan? Semoga aja nggak? semoga enggak. semoga aja. Kebetulan waktu itu dosen kita part time, jadi memang nggak lanjut lagi di sini. Oh, Cuma paham. ngajarnya waktu itu doang. Di major kita doang. Dari Hesti ada nggak cerita lucu lagi yang lainnya? Yang mungkin Kalau kamu dari ingat? Aku apa ya? Oh, mungkin dulu ada satu dosen yang nanya aku kan, kayak misalkan kamu nanti mau lanjut karir apa katanya. Terus aku spontan jawab jadi guru gitu. Jadi guru. udah tahu aku sekarang ngambil jurusannya apa BBA. bisnis gitu. Cuma karena waktu itu satu sih aku nervous. Nervous kayak jawab apa ya? Nanti kan aku jadi guru gitu. Kayak aku maunya jadi guru juga gitu. Tapi memang aku punya ini lain, Passion. punya passion lain, cita-cita lain gitu. Cuma aku nggak tersampaikan. tersampaikan aja itunya gitu. Kayak kenapa harus ngajar doang gitu. Terus respon dosennya gimana? Dia ketawa-ketawa aja kayak semua classmate aku juga ketawa. Kenapa kok pilih guru? Kenapa kamu nggak ngambil BI Kenapa nggak gitu? di bidang administrasi aja gitu kan? Gitu. Oke, next. Kamu sering kerja bareng teman internasional juga kan? Nah, gimana sih rasanya kolaborasi lintas budaya? Kayak kita misalkan punya group mate terus dari beberapa negara. Iya. Memang ini adalah salah satu kayak rules kayak dari school kita, kalau misalkan kita punya grup itu harus ada dari minimal tiga countries ya. Gak boleh mono country, harus yang multiple ya. Iya benar. Terus kayak kita selain mencari yang serumpun sama kita, misalkan Malaysia, paling kita nyarinya kayak yang sama-sama mengerti kita gitu, mengerti budaya kita, misalkan nama Thailand atau misalkan nama Myanmar gitu. Jujur hal yang paling bikin susahnya adalah komunikasi juga sih. Komunikasi lagi ya. Komunikasi karena kayak kita mau nyampein apa, nanti waktu disampaikan keluarnya apa gitu. Mereka kadang nangkapnya beda, kayak gitu sih. Challenging sih benar. Jujur di episode sebelumnya juga kebanyakan sih komunikasi ya, nggak tahu kenapa ya. Padahal udah ngomong pakai bahasa Inggris tetap aja nggak masuk ya. Makanya kayak maksud kita sama maksud mereka tuh beda gitu. Kalau Hilwa? Mungkin kayak daily sehari-hari gitu kan. Kalian ngelihat komunikasinya tuh gimana gitu kan, mereka juga. Ya kita saling Atau ternyata kamu sama teman kamu sama-sama introvert juga. ya kita saling menghargai aja sih, dan emang benar, lagi-lagi komunikasi itu penting. Jadi
Eh, Pokoknya kalau apa-apa kita klarifikasi gitu, jangan diem-dieman gitu. Terus kalau dalam grup juga saling ngingetin aja, saling ngingetin kalau kita juga punya tanggung jawab yang sama loh dalam ngerjain assignment ini. Jadi semuanya harus bisa berkontribusi dengan baik. Kita gitu. saling mengandalkan. Iya. Paham. Oke, next. Setelah lulus nih ya kalian ya, ini biasanya alumni dari jurusan ini nih kerja di bidang apa sih? Misalnya nih. Mungkin banyak juga yang beberapa cutting kita yang udah lulus, ada yang kerja di beberapa company di sini di Malaysia, ada yang jadi bagian HR di salah satu company, ada yang jadi bagian marketingnya, customer service, administrasi juga ada. Di beberapa Kalau company. Hilwa? Setahu aku juga kebanyakan di situ sih. Yang aku tahu sekarang ya, di HR, marketing, atau talent acquisition, mostly di sana ya. Berarti ada nggak senior yang lintas karir gitu? Ada nggak jadi influencer gitu misalnya? Belum nemu ya? Rata-rata tuh mereka menemukan sesuai pekerjaannya ya, sesuai prospeknya yang Mostly masih dari jurusannya ya? di pet yang sama sih. Paham. Oke. Ngomong-ngomong, kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana sih? Arah mana, Hil? Iya. Kalau aku mungkin masih di bidang marketing, digital marketing, atau ke finance. Dia masih bingung sekarang karena kita juga sekarang lagi persiapan buat internship. Jadi masih nyari-nyari juga. Crisis identity ya. Iya, jadi masih nyari-nyari juga mana yang passionnya yang lebih cocok kemana gitu, dan kesempatannya juga lebih kemana. Kalau aku sendiri, aku kayak pengennya di administrasi juga, atau misalkan sekarang juga currently lagi tertarik sama HR. Terus mungkin nanti kedepannya aku pengen punya bisnis sendiri. Amin. Aku doain semoga terwujud. Amin, Ini out of ekspektasi banget nih ya, Ya mau punya kan? bisnis sendiri nih. Jadi daripada kerja founder sama orang bisnis lain. tuh agak susah juga gitu, karena dia harus bener-bener ngelakuin dari nol gitu. Misalkan harus nyari produknya apa yang mau dijual gitu, terus kayak nanti iklannya kayak gimana, advertisingnya kayak gimana, cara menyampaikan ke orangnya kayak gimana bahwa kita tuh punya produk ini gitu, dan produk ini sangat bagus untuk dipakai oleh orang lain gitu. Paham. Apapun itu cita-citanya, kita doakan semoga Hilwa dan Hesti mendapatkan apa yang mereka impikan. Amin. Oke, next. Menurut kamu skill apa yang paling berguna dari kuliah di jurusan ini? Communication skill. Oke, komunikasi skill lagi. Balik lagi ya, Communication skill yang pertama, apa lagi ya? Communication itu penting banget karena kita banyak banget grup assignment, grup project. Jadi emang itu yang paling penting pertama. Terus menurut aku analytical thinking juga, karena kita kan banyak ngerjain case study juga, analisis data, research. Analisis apa kayak kita ngerjain literature review, misalkan kita harus memilih mana yang paling baik, yang paling bagus untuk research kita gitu. Oke. Next. Nah, ini buat teman-teman yang mau daftar dan merasa masih bingung. Kira-kira jurusan BBA General ini cocok nggak ya buat aku misalnya? Ada nggak tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mempertimbangkan memilih jurusannya? Boleh jawab dari Hilwa? Harus take your time dulu sih. Harus kenalin diri sendiri dulu. Kenali passion kamu tuh sebenarnya kamu tuh sukanya gimana, sukanya ngelakuin apa. Terus kalau misalkan kamu sukanya emang lebih ke administrasi, mungkin kamu cocok masuk ke jurusan ini. Atau kalau misalnya suka buat konten nih, atau suka kayak semacam jadi reporter, berarti kamu harusnya masuknya ke media and communication. Kenalin diri dan passion. Betul, itu sih satu, kenalin diri dulu. Juga kan sekarang ada tes kayak semacam MBTI kayak gitu-gitu, mungkin itu bisa Online membantu ya, gratis ya? online gitu. Itu mungkin bisa membantu untuk kayak meyakinkan saya itu siapa sih gitu, mengenali jati diri kita dulu gitu.
Dan juga kamu juga harus tahu prospek kedepannya. Kayak kamu mau jadi apa sih nanti? Jadi kamu bisa ambil jurusan yang sesuai sama cita-cita kamu kedepannya atau pekerjaan yang bakal kamu ambil di masa depan. Harus punya planning ya. Harus punya planning jangka panjang. By the way, out of question, is it BBA General is for everyone? Kira-kira BBA General nih buat semuanya, buat semua orang atau yang tertentu aja? Bisa, menurut aku paling cocok BBA General itu untuk orang-orang yang misal dia pengen jadi kayak entrepreneurship. Buat kamu yang jadi wirausahawan. Wirausahawan. Kenapa? Karena kita belajar banyak hal ya, dan entrepreneur itu biasanya dia dituntut untuk bisa banyak hal, tapi nggak terlalu dalam gitu belajarnya. Misalnya aja kayak banyak entrepreneurs besar, pemilik brand besar yang dia itu backgroundnya itu jurusan business administration. Misal kayak tadi foundernya Ruang Guru. Iya benar, ada Foundernya Ruang Ruang Guru, ada Pak Khairul Tanjung juga, dan mereka mesti orang-orang besar itu punya background di business administration. Alright. Sangat menginspirasi pokoknya mereka. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? I guess we never know. Apa ya? Kalau aku mungkin join beberapa klub yang ada di under social business ya. Karena kita tuh di sini ada beberapa klub 3-0 kayak gitu. 3-0. Kayak misalkan bikin lilin dari unused oil, unused cooking oil kayak gitu-gitu. Itu sangat membantu banget sih, kayak nanti ke depannya kita Nambah pengalaman juga nggak sih? nambah pengalaman Ya kan? kayak gitu. Betul. Kayak nanti ke depannya kita bisa, oh ini sangat inovatif nih, jadi memicu kita untuk terus ini gitu, untuk terus inovatif. Kayak gitu. Bener Kalau banget. Hilwa sendiri? Kalau buat aku juga sama kayak Hesti, kita harus banyak join bisnis club, harus manfaatin waktu semester tahun pertama itu dengan sebaik mungkin. Kita bisa ningkatin skill juga, atau join kursus, atau juga bisa internship sedini mungkin. Dari Karena itu pengalaman ya, bakal- working iya. experience ya. Karena itu bakalan sangat menguntungkan kita di final year. Betul. Ikut-ikut kelas untuk dapat sertifikat, license. Volunteer? gitu. Volunteer Volunteer juga. Menarik. Oke. Last questions. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat nih ya buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, ya kira-kira apa? Mungkin teman-teman masih bingung nih. Aduh, tadi bilangnya dari Kak Hesti atau Kak Hilwa nih yang bener-bener mau jadi wirausahawan nih ya. Tapi kira-kira aku belum berani jadi wirausahawan nih, nanti prospek kerjanya nih. Apa ya? Aku perlu satu kalimat buat meyakinkan aku bisa nggak ya ambil jurusan ini. Kalau kamu adalah orang yang punya tekad yang tinggi, kamu pasti bisa ikut jurusan ini. Maksudnya kayak jurusan ini sangat tepat buat kamu karena seperti yang kita tahu kayak founder-founder yang ada yang terkenal sekarang tuh adalah orang yang punya tekad tinggi dan sangat berusaha. Kalau Hilwa? Dan kalau kamu orang yang sangat strategis, ini sangat cocok untuk kamu karena kita bakal diajarin gimana problem solving yang baik, bagaimana mengatur strategi yang baik, dan bagaimana menjadi seorang businessman yang sukses. Jadi kalau kamu orang yang sangat strategis dan punya keingintahuan yang tinggi, cocok banget ini jurusan buat kamu. Strategis ini termasuk time management juga, disiplin, Time dedikasi management, tinggi, disiplin, problem solving, Okay. critical thinking, dan lain-lain. Oke. I think that's all question. Terima kasih untuk Hesti dan Hilwa yang udah datang di episode 6 kali ini di AIU Manager Vending Series. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalau ini benar-benar ngebantu teman-teman yang lainnya. Aku Ira Ramdhani, host di episode 6 kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di AIU Manager Vending Series. Bye. Bye-bye. Ku buka mata ini, ku ingin selalu ada di
So, iya.